ambur buaksoh atsawitur warenyem borgu dewa sidiamahi diwayonah paracu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskolangku niranjan niruya kolku nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa iya suara paramnya suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundarya kaksik sabahya biantara suci om kesama sama dewa suara perannya kita angkara mamuja suara papidya walaya suasadi siwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam om santi Mengenal berbagai jenis layang-layang khas Pulau Dewata Bali dalam Bali Story.
Aparat gabungan tim Mabes Polri dan Polda Bali amankan 19.000 butir ekstasi senilai 9,5 miliar dari tempat hiburan malam di Denpasar. Ungkapkan rasa syukur di hari ke-10 Ramadan, umat muslim di sejumlah daerah di Bali gelar tradisi Megibu. Pegiat lingkungan berinovasi membuat plastik ramah lingkungan yang berbahan dasar singkong. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan membawakan berita menarik dan juga inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Apakah Anda suka bermain layang-layang atau mungkin hanya suka menonton festival layang-layang saja ya? Nah, saat yang tepat nih karena di bulan Juni adalah saat yang paling tepat untuk menikmati keindahan layang-layang di Pulau Dewata. Berbagai macam festival pun digelar hampir setiap pekannya. Namun layang-layang bukan sekedar sarana hiburan saja, melainkan juga memiliki fungsi lain. Dan berikut kami akan sajikan dalam Bali Story berikut ini. Sudah menjadi tradisi atau kegiatan rutin tahunan di Bali, setiap memasuki bulan Juni adalah musim layang-layang. Bulan Juni hingga Agustus merupakan saat yang tepat untuk menerbangkan layang-layang di Pulau Bali karena di bulan Juni adalah saat cuaca sedang cerah dengan angin yang cukup kencang. Seiring perkembangan, layang-layang pun dibuat dengan berbagai macam jenis namun tetap dengan kerangka awal yang sama. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan diikat oleh seutas tali atau benang sebagai pengendali bagi orang yang menerbangkannya. Untuk menerbangkan layang-layang dibutuhkan angin yang cukup kencang namun tenang. Layang-layang tak hanya ada di Indonesia, bahkan Cina dianggap sebagai negara penemu layang-layang pertama di dunia. Layang-layang Cina yang terbuat dari sutra dan bambu emas diperkirakan sudah ada sejak 2.800 tahun yang lalu. Namun di tahun 1997, seorang ahli layang-layang berkebangsaan Jerman, Wolfgang Wick, menyatakan adalah layang-layang pertama di dunia. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Gua Sugipatani di desa Liangkobori, Muna, Sulawesi Selatan, layang-layang di Kagati diperkirakan sudah ada sejak 9.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Kagati adalah sebuah layang-layang tradisional masyarakat Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Kagati tergolong layang-layang unik karena bahan utamanya adalah daun kering kolope atau ubi hutan yang dirangkai dengan kulit bambu. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan, layang-layang diketahui juga memiliki beberapa fungsi. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang yang diterbangkan di atas perairan dihubungkan dengan mata kail dan umpan di bawahnya. Di beberapa tempat, layang-layang dipasang jerat untuk menangkap atau berburu kelelawar. Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian telah dikenal sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik. Di benua Asia, layang-layang sering berkaitan dengan upacara keagamaan atau kepentingan agama. Terlihat dari banyaknya layang-layang dari Cina yang berbentuk naga dari cerita rakyat. Dan ada juga yang berbentuk tradisional lainnya, seperti burung, kupu-kupu, bahkan kelabang. Di Malaysia, menerbangkan layang-layang di atas rumah pada malam hari dipercaya dapat menjauhkan roh-roh jahat. Di Korea, warga biasanya menulis nama bayi yang baru dilahirkan pada layang-layang, lalu diterbangkan dan dibiarkan terlepas sendiri. Tradisi itu dimaksudkan agar si anak selamat sampai hari tua.
Di Pulau Dewata sendiri, layang-layang berkaitan erat dengan cerita Rari Angon yang dipercaya sebagai manifestasi Dewa Siwa. Masyarakat Bali percaya ketika musim layangan tiba, Rari Angon turun ke bumi diiringi dengan tiupan seruling yang bertanda untuk memanggil angin. Rari Angon sendiri dipercaya sebagai pelindung areal persawahan petani, sehingga sawah masyarakat Bali tak terkena hama wereng maupun burung. Bali adalah salah satu daerah yang masih melestarikan kebudayaan layang-layang secara turun-temurun dari nenek moyang. Salah satu bukti pelestarian kebudayaan adalah dengan diadakannya Festival Layang-Layang setiap tahunnya. Festival Layang-Layang Bali pertama kali dilakukan pada tahun 1979, bertempat di Subak Tanjung Bungkak, Denpasar. Hingga kini, Festival Layang-Layang masih mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Saat festival, ribuan peserta dan pecinta layangan akan membanjiri arena serta membawa layangan dari berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Selain kreasi baru, ada 3 jenis layang-layang tradisional Bali yang selalu diperlombakan dalam festival. Yang pertama, layang-layang bebean. Berasal dari kata be yang berarti ikan. Layang-layang bebean mengambil bentuk seekor ikan besar yang bersudut 10. Kemudian layang-layang pecukan. Nama pecukan diambil karena layang-layang ini mempunyai 4 sudut dan bentuknya menekuk yang dalam bahasa Bali adalah pecut. Layang-layang janggan merupakan asosiasi dari pecukan yang memiliki ekor panjang seperti naga. Ekor yang panjang diasosiasikan sebagai Ananta Boga, simbol dari dewa kemakmuran. Ketiga layang-layang tersebut setiap pementasannya selalu diberi guangan yang akan mengeluarkan suara bila diterpa angin. Festival layang-layang di Bali semakin menarik karena diiringi dengan gamelan tradisional Bali yang menambah semarak suasana. Festival layang-layang diadakan setiap bulan Juni hingga Agustus setiap tahunnya dan hampir setiap minggu akan ada festival layang-layang yang menarik. Yaitu dia beragam layang-layang khas dari Pulau Dewata Bali. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk berwisata bersepeda ekstrim di kawasan Bedugul Bali. Tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Ya, Tim, terus titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke. Bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di Net.
Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Pulau Dewata Bali punya banyak sekali pilihan wisata. Selain wisata pantai tentunya, bersepeda menuruni gunung ataupun bukit menjadi salah satu pilihan wisata baru yang sangat menarik di Danau Buyan. Ya, sambil olahraga dan juga menikmati pemandangan, kenapa tidak? Kawasan Bedugul di Bali selalu menyimpan sejuta pesona yang tak akan membuat turis bosan. Tawarkan kesejukan khas hutan tropis, kita bisa menikmati udara segar dan juga danau indah yang ada di sini, yaitu Danau Buyan. Berjarak sekitar 55 km dari Denpasar, kali ini saya akan mencoba wisata berbeda yang dapat memacu adrenalin saya. Ya, saya akan menjajal olahraga downhill sambil menikmati indahnya alam Danau Buyan. Downhill memang termasuk olahraga berisiko. Oleh karena itu, perlengkapan keselamatan menjadi barang wajib. Mulai dari pengaman lutut, siku, dan helm. Sepeda yang sesuai dengan ukuran dan berat badan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Anda bisa membawa sepeda Anda sendiri atau menyewa di salah satu tur operator yang ada di sini. Sepeda beres, perlengkapan keselamatan komplit, saatnya menuju ke lintasan. Butuh waktu 10 menit untuk mencapai trek yang berada di atas gunung dengan menggunakan mobil. Ada 8 pilihan lintasan atau jalur yang bisa kita coba di Bali Bike Park ini. Mulai dari pemula hingga profesional semua ada di sini. Jalur hitam atau merah dengan jump line yang menantang menjadi pilihan atlet profesional. Nah, sebagai pemula, trek biru menjadi pilihan saya. Selain itu, ada pula pemandu yang akan memberikan arahan dan juga membantu selama perjalanan. Kita memang juga concern sama orang-orang yang baru pertama kali main sepeda, supaya gimana caranya kita memperkenalkan sepeda gunung dengan cara yang menyenangkan, mudah, step by step ya. Artinya segala sesuatu mulai dengan yang ringan dulu, belajar dulu cross country biar ototnya kuat, kemudian main selalu fun. Pemandangan hutan tropis yang tersaji indah, kicau burung yang tak henti-hentinya bernyanyi menjadi bonus yang menyenangkan.
Ya, ternyata di jalur berwarna biru untuk pemula ini pun ada beberapa trek yang agak menantang seperti yang baru saya coba tadi. Tetapi yang perlu diingat adalah kita harus merem sedikit, lalu mengikuti flow dari alurnya dan membukukan badan agar lebih seimbang. Sekarang saya bakal lanjut lagi mencari tantangan yang lainnya. Yuk! Satu lintasan hanya berjarak sekitar 1,2 hingga 1,4 km saja. Butuh waktu sekitar 10 menit hingga berhasil keluar hutan. Pemandangan elok dan memikat mata langsung terhampar saat kita keluar dari hutan. Bali Bike Park adalah bike park pertama di Indonesia. Dibuka pertama kali tahun 2015 lalu, tempat ini mulai dikenal via online. Sayangnya, belum banyak komunitas sepeda Indonesia yang datang dan menjajal kemampuan di trek ini. Wisatawan asing asal Eropa, Kanada, dan Amerika malah menjadi pelanggan kawasan wisata adrenalin satu ini. Yeah, the shape is perfect, so we just enjoy and yeah, we meet many friends, so all together it's very good. Untuk menikmati semua pilihan wisata, kita cukup merogoh kocek sebesar Rp800.000, sudah termasuk sewa sepeda dan perlengkapannya. Gita Natalia, Dewa Priawan melaporkan untuk NET. Ya, selain penguasaan teknik, performa sepeda tentunya menjadi salah satu syarat untuk bisa menaklukkan lintasan yang ekstrim. Seperti yang dilakukan pabrikan sepeda Polygon yang baru saja berinovasi merancang sistem suspensi yang menghasilkan rollover yang lebih baik lagi. Menyusuri lintasan di jalur yang terjal dan berbatu, melewati tikungan tajam, melompat, serta berbagai rintangan ekstrim lainnya harus dilakukan dengan kecepatan tinggi. Ya, itulah tantangan olahraga ekstrim yang satu ini, downhill. Di Indonesia, olahraga ekstrim yang satu ini sudah cukup banyak diminati oleh mereka yang menyukai tantangan. Tidak cukup hanya stamina dan nyali saja. Penguasaan teknik menjadi salah satu syarat dalam olahraga ini untuk meminimalkan resiko. Namun yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan sepeda atau mountain bike itu sendiri untuk melewati berbagai rintangan. Mountain bike atau sepeda gunung memang dirancang dengan spesifikasi khusus dan memiliki jenis berdasarkan fungsi serta karakternya. Dan saya consider saya tuh average rider gitu kan, jadi nggak yang super gampang membawa. Tapi ini sepeda sih gampang sekali untuk untuk dibawa. The gripnya bagus, terus dibelokan juga dia gampang dibawa. Yang paling lucu itu adalah dia nanjaknya enak sekali, jadi hampir kayak sepeda travel 140 gitu. Kenyamanan dan keamanan tentunya menjadi prioritas utama. Tak heran bila pabrik sepeda berlomba-lomba berinovasi mengembangkan sepeda dengan teknologi yang canggih. Salah satunya Polygon yang baru saja berinovasi merancang sistem suspensi yang menghasilkan rollover yang lebih baik. Sistem terbaru ini pada seri Square One X menitik beratkan pada gerakan badan pengendara dan gerakan mekanika tubuh sehingga menghasilkan kontrol yang maksimal saat melewati berbagai rintangan. Ada beberapa jenis sepeda gunung yang beredar di pasaran sesuai dengan karakter lintasan seperti downhill, cross country, trail, enduro, dirt jump, dan lain-lain. The real mountain bike adalah Square One. Dia mempunyai kapabilitas untuk menanjak seperti sepeda cross country dan dia sangat lincah sekali di trail, di medan technical, dan kemudian untuk jalan turunan berbatu, high speed, dan untuk jumping yang tinggi, dia bahkan enak dan senyaman sepeda downhill. Gitu. Canggihnya teknologi diterapkan pada sepeda gunung membuat harga yang beredar di pasaran pun mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Seperti Square One X8 yang dibanderol dengan harga 82 juta rupiah, sedangkan Square One X9 102 juta rupiah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Aparat gabungan tim Mabes Polri dan Polda Bali amankan 19.000 butir ekstasi senilai 9,5 miliar di tempat hiburan malam di Denpasar. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5, 2, 3, 0. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihat tim, terus titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Aparat gabungan tim Mabes Polri dan Polda Bali amankan 19.000 butir ekstasi senilai 9,5 miliar dari tempat hiburan malam di Denpasar. Polisi menangkap 4 orang tersangka dalam operasi ini. Senin sore aparat kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Bali menggerebek sebuah tempat hiburan malam Akasaka di Denpasar. Dalam operasi ini polisi mengamankan 19.000 butir pil ekstasi senilai 9,5 miliar beserta 4 orang tersangka, yakni pengelola klub beserta 3 tersangka lain, Budi Liman, Iskandar, dan Dedi Setiawan yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dulu di Jakarta. Polisi sudah mengintai belasan ribu butir ekstasi ini saat dikirim melalui jalur darat. Terungkapnya kasus ini merupakan hasil pengembangan jaringan narkoba dari Jakarta yang kerap memasok narkoba ke Bali. Sebelumnya pengelola klub juga pernah melakukan penjualan bisnis barang haram tersebut sebanyak 2 kali dengan total 10.000 butir ekstasi per transaksi.
Keempat tersangka kemudian dibawa ke Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan. Rencananya para tersangka akan diperiksa lebih lanjut di Mabes Polri Jakarta. Di lokasi tempat hiburan. Posisinya pada saat diserahkan dari tersangka yang tadi saya sebutkan salah satu kepada manajer. Oh, diserahkan. Memang kiriman dari luar. Kenapa? Memang dikirim, memang hari ini jadwal dikirim. Jadwalnya dikirim untuk masuk ke Bali. Dari mana itu? Dari wilayah Jakarta kemudian melewat Surabaya ke Bali. Usai penggerebekan, pintu masuk klub dipasangi garis polisi. Pengelola menutup klub untuk umum hingga waktu yang belum ditentukan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Para pedagang kaki lima di pasar tradisional Kuningan, Jawa Barat resah akan maraknya peredaran uang palsu. Para pedagang pasar ini sudah menemukan total Rp500.000 uang palsu beragam pecahan dari transaksi pembeli di lapak mereka. Inilah uang palsu yang dikumpulkan Ajis, pedagang sembako dan sayuran di Pasar Kepuh, Kuningan. Uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp10.000 ini ia dapatkan dari transaksi pembeli di lapaknya. Kondisi uang palsu yang mirip dengan aslinya membuat pedagang lengah. Saat uang ini hendak dibelanjakan baru diketahui jika palsu. Mau belanja, gak keterima soalnya pas udah keterima tuh sadar bahwa ini tuh uang palsu gitu. Sadar dari situ. Ketahuannya pas mau beli apa itu, Pak? Mau belanja. Nah iseng-iseng saya tuh nyari lagi takut ada yang lainnya lagi. Pas gitu teh ada 3, yang Rp50.000 sama yang satunya tuh Rp10.000. Para pedagang lainnya kini resah karena keberadaan uang palsu ini. Sebab saat bulan puasa Ramadan hingga Lebaran, arus keluar masuk uang di pasar sangat tinggi. Khawatir nggak sih? Ya, khawatir, Pak. Iya. Ibu pernah nggak nemuin Saya pernah 1 kali. 1 kali? Berapa itu? Rp50.000. Total uang palsu yang dikumpulkan dari pedagang berkisar Rp500.000 dalam berbagai pecahan. Pengelola pasar mengimbau pedagang dan pembeli waspada. Caranya dengan meraba, melihat, dan menerawang uang sebelum menerimanya. Termaksud membeli sinar UV pendeteksi uang palsu. Puluhan hektar sawah di Subak Tegalan Buleleng mengalami kekeringan sejak saluran irigasi terputus. Akibatnya sawah tak bisa ditanami padi dan tak bisa menghasilkan panen. Beginilah kondisi puluhan hektar sawah di Subak Tegalan yang berada di bawah naungan Subak Gede Panarukan, Buleleng, Bali. Kondisinya sangat memprihatinkan lantaran para petani tidak bisa menanam padi akibat saluran irigasi dan bendung yang berada di Sungai Panarukan jebol. Jebolnya bendung 3 Panarukan ini membuat sebanyak 60 hektar lebih lahan pertanian dibiarkan terbengkalai tidak ditanami padi. Jebolnya bendung 3 Panarukan ini terjadi pada bulan Februari silam lantaran diterjang banjir bandang. Akibatnya bendungan 3 ini jebol. Airnya pun mulai kecil dikarenakan terbuang ke jebolan bendung ini. Para petani di Subak Tegalan ini pun terpaksa bekerja menjadi kuli bangunan untuk menghidupi keluarga mereka. Berbeda dengan 4 subak lainnya, yakni Subak Iahtalu, Subak Delot Sema, Subak Bayan dan Subak Babarakan Panarukan masih beruntung mendapatkan air untuk mengairi tanaman padi mereka. Namun para petani di 4 subak ini terpaksa digilir untuk mendapatkan air setiap 3 hari sekali. Ini dikarenakan debit air yang masuk ke 4 subak ini lebih kecil lantaran jebolnya bendung 3 Panarukan ini. Para petani terpaksa memasang tanggul sementara untuk membuat saluran air menuju saluran irigasi ke persawahannya. Namun mereka khawatir ratusan hektar tanaman padi di subak ini dipastikan menurun hasil panennya. Ini dikarenakan padi yang telah berumur 2 bulan ini kekurangan mendapatkan jatah air. Kenapa beli? Kok nggak bisa kerja di garap nih? Soalnya gininya bendungannya jebol tuh. Biasanya dalam setahun berapa kali bisa ditanam ini? Ya berapa? 3 kali atau berapa? 3 kali, sekitar 3 kali itu. Bisa. Tapi sekarang sama sekali nggak bisa? Ya sama sekali nggak bisa. Biasanya kalau sekali panen berapa ton dapat? Ya kalau berhasil ya 3 ton. 3 ton ya. Sementara itu menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Buleleng, Ketut Suparta Wijaya menjelaskan, pihaknya telah mengajukan anggaran perbaikan terhadap bendung yang jebol ini.
Lambatnya perbaikan bendung ini dikarenakan sebelumnya dana tanggap bencana yang dianggarkan oleh BPBD habis dan perbaikan pun harus dilakukan oleh Dinas PUPR Buleleng. Untuk itu kami akhirnya bergerak cepat dengan merubah desainnya. Jadi kami di Dinas PUPR mendapat dana alokasi khusus bidang pengairan itu 10 miliar lebih. Nah akhirnya kita karena tidak mendapat penanganan di tanggap darurat dan untuk mengantisipasi kekeringan nanti yang berkepanjangan, maka di Induk 2017 ini melalui DAK kita tangani. Dana perbaikan Bendung 3 Penarukan ini bersumber dari dana alokasi khusus. Ini dikarenakan APBD Buleleng yang sangat minim hingga perbaikan dilakukan dengan menggunakan dana alokasi khusus. Untuk mempercepat perbaikan Bendung 3 ini, Dinas PUPR menargetkan tender proyek perbaikan Bendung 3 ini akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dukung Ray Mantra maju sebagai calon gubernur Bali pada Pilgub 2018 nanti. Partai Nasdem meresmikan Balai Rakyat Ray Mantra. Di Balai Rakyat ini masyarakat yang ingin mendukung Ray Mantra menjadi calon gubernur Bali bisa datang untuk menyerahkan KTP dan juga mengisi formulir dukungan. Senin siang kemarin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Bali Ida Bagus Oka Gunastawa meresmikan Balai Rakyat Ray Mantra di kantor DPW Nasdem Jalan Tukat, Batanghari, Denpasar. Warga yang ingin memberikan dukungan Ray Mantra untuk maju menjadi calon gubernur Bali pada Pilgub 2018 nanti bisa menyerahkan KTP dan mengisi formulir dukungan. Nasdem juga telah menyebarkan ribuan formulir lebih dari 100 titik melalui email dan media sosial dan secara manual akan menyebarkan formulir di 700 desa di Bali. Nasdem sendiri menargetkan bisa mengumpulkan sebanyak 500.000 KTP dukungan atau 2 kali lipat dibanding persyaratan minimum untuk maju melalui jalur independen. Dari yang sudah tersebar, saat ini sudah terkumpul sebanyak 50.000 KTP. Yang jelas kami melihat bahwa Pak Ray Mantra ini merupakan satu tokoh masyarakat Bali yang kita harapkan bisa menjadi figur yang nanti ikut bertarung dalam Pilgub 2018. Persoalan di tengah jalan nanti ada dukungan, tentu ini kita harapkan. Apakah itu dari partai politik atau memang murni akhirnya sebagai calon perseorangan. Hingga saat ini belum ada partai yang secara resmi mengusung Wali Kota Denpasar Ray Mantra untuk menjadi calon gubernur. Pengumpulan KTP melalui Partai Nasdem adalah salah satu bentuk dukungan agar Ray Mantra bisa maju menjadi calon gubernur sehingga bisa mendaftar dan maju melalui jalur independen. Partai Nasdem sendiri belum bisa mengusung kandidat calon gubernur Bali karena perolehan kursi di DPRD hanya mengantongi 2 kursi. Hingga saat ini Partai Nasdem juga masih melakukan lobi politik kepada sejumlah partai yang bisa diajak berkoalisi mendukung Ray Mantra. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ungkapkan syukur di hari ke-10 Ramadan, umat muslim di sejumlah daerah di Bali gelar tradisi mengibung. Akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Nah, oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi.
Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Sebagai ungkapan syukur, di hari ke-10 Ramadan umat muslim di sejumlah daerah di Bali gelar tradisi menggibung. Di Buleleng tradisi menggibung hanya diikuti kawiki kaum pria saja ya. Namun di Denpasar kaum wanita pun ikut dalam tradisi ini. Sudah menjadi tradisi umat muslim di Pegayaman Buleleng, setiap hari ke-10 Ramadan menggelar tradisi menggibung atau makan bersama saat berbuka puasa. Makan bersama dilakukan di masjid oleh warga sekitar desa Pegayaman. Namun untuk menyajikan menggibung ini, para ibu sudah mulai menyiapkan sejak sore. Mereka memasak sendiri berbagai menu yang akan disajikan. Tak perlu makanan mewah, cukup menu sederhana khas cita rasa desa Pegayaman. Nantinya menggibung disajikan untuk kaum laki-laki yang berbuka puasa di masjid. Ayam, nanti ayam kecap, meseret, tempe manis. Kalau sayurnya? Sayurnya dikit yang buat lapis jeruk. Jeruk dari toge. Toge jakul. Itu menu memang favorit ya di sini? Iya. Itu nanti dibawa kemana, Bu? Ke masjid. Ke masjid ya? Kaum laki-laki biasanya sudah berkumpul di masjid sejak sore. Mereka berkumpul untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran hingga menjelang maghrib. Tradisi menggibung adalah tradisi warga muslim desa Pegayaman sejak awal berdirinya desa di zaman kerajaan Buleleng. Tradisi ini merupakan akulturasi budaya Hindu yang masih melekat. Menggibung terus dilakukan umat muslim setiap kelipatan 10 hari Ramadan sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kelancaran menjalankan ibadah puasa. Di sini setiap 10 hari puasa, jadi puasa dapat 10. Ini istilahnya di sini ada menghatamkan Al-Quran. Al-Quran itu kan 30 juz per malamnya, itu 3 juz berarti selama 10 hari berarti 3 kali 10, 30. Nah, itu. Selain memiliki tradisi menggibung, warga Pegayaman juga memiliki tradisi ngejot kepada sesama umat. Sebagai bentuk untuk menjaga silaturahmi warga dengan bertukar makanan saat bulan Ramadan dan hari besar lain. Tak hanya di Buleleng, umat muslim di Denpasar pun menggelar tradisi menggibung. Menjelang sore, umat muslim di kampung Islam Kepaon Denpasar sudah menyiapkan tradisi menggibung. Sejumlah warga dan panitia tampak sibuk menyiapkan dan menerima sumbangan makanan dari para warga. Dalam tradisi ini, para jamaah terlebih dahulu membatalkan puasa dengan menyantap takjil. Usai sholat maghrib, kaum pria maupun wanita langsung menyantap makanan yang telah disediakan untuk disantap secara bersama-sama. Gimana ya? Alhamdulillah kalau di rumah sama di sini ya lain beda mas. Dari sini magfirahnya yang kita dapat gitu loh mas. Ya rahmat dari Allah itu lain, berkahnya betul-betul terasa gitu loh. Biarpun di rumah itu kita bisa beli sendiri, tapi kalau di masjid kita makan bersama, buka puasa bersama, termasuk menggibung ini bersama, lain barokahnya loh mas.
pada hari ke-10 Ramadan merupakan hari pengampunan, hari ke-20 sebagai hari kasih sayang, dan hari ke-30 dinamakan hari bersyukur. Digelarnya tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur setelah khataman atau menamatkan membaca Al-Quran. Sementara secara simbolis, menggibung juga bermakna sebagai hubungan persaudaraan antara umat Hindu dan umat Islam yang hidup berdampingan secara harmonis selama ratusan tahun. Menggibung ini sebenarnya mepatung. Mepatung itu supaya menjaga persatuan kesatuan kita. Kenapa kok kita tidak mau menggibung? Karena kita mengambil pelajaran dari bebek. Bebek itu makan, berani makan di satu. Tapi dia itu tidak pernah saling patok. Nah inilah yang kita ingin hikmahi. Bagaimana caranya orang-orang tua kita dulu supaya jangan kita saling berantem antara kita. Tradisi ini sudah ada sejak umat muslim masuk ke daerah Kepaun dan Pasar sekitar tahun 1362 Masehi dan berbaur dengan warga Bali. Menggibung akan kembali digelar pada hari ke-20 dan 30 Ramadan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita ke berita selanjutnya. Bulan Ramadan menjadi bulan berkah bagi 30 pasang pengantin di Yogyakarta. Mereka berkesempatan mendapatkan menikah gratis. Tak hanya itu, mereka juga ucapkan ikrar setia kepada NKRI dan dapatkan hadiah berupa bulan madu menginap di sebuah hotel di kota Yogyakarta. Rona kebahagiaan jelas terpancar di wajah Hasan Ashari. Bisa jadi bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang paling berarti dalam hidupnya. Kini Ashari telah resmi mengakhiri masa lajang dengan mempersunting gadis pujaannya, Alimah. Ashari dan Alimah tidak sendiri. Sebanyak 30 pasang pengantin juga merasakan hal yang sama. Halaman Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta jadi saksi 30 pasangan ini mengikat janji suci di Minggu sore. Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran menjadi mas kawin yang mengikat kedua mempelai. Tak sekedar nikah massal, pernikahan kali ini juga dilengkapi dengan ikrar kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI. Ikrar ini diucapkan sesaat sebelum mengucapkan ijab kabul. Dengan pernikahan ini, harapannya selain dibekali oleh Universitas Ahmad Dahlan kemampuan secara spiritual tentang agama, termasuk dengan membaca dan menulis Al-Quran, ini juga dengan dasar kebangsaan. Para pengantin pun tak pernah menyangka gelaran penting ini diikuti berbagai kalangan. Sangat luar biasa, terharu, campur sangat bangga dan rasa bahagia dengan bersama seperti ini akan menjalin rasa kasih dan sayang kepada sesama dan juga menjunjung tinggi akan pentingnya NKRI, Kesatuan Republik Indonesia. Pernikahan massal ini memang menarik minat berbagai kalangan. Selain pasangan muda, tidak sedikit dari mereka yang telah berumur lebih dari 40 tahun. Bahkan peserta tertua telah berumur 59 tahun. Meski menikah massal, namun prosesi pernikahan ini tak kalah meriah dibanding pernikahan pada umumnya. Bahkan sebelum ijab kabul, para pengantin dikirap pasukan inti dan polisi sebagai pengawalnya. Slamet Lestioro melaporkan untuk NET. Nah, yang satu ini datang dari Jawa Timur. Ada tempat ngabuburit di Jawa Timur yang lagi ngehits. Namanya adalah air terjun Niagara Mini karena memang bentuknya agak mirip dengan air terjun Niagara yang ada di perbatasan Amerika dan Kanada. Jadi pas banget nih, sore-sore sebelum berbuka puasa datang ke tempat yang seger-seger seperti yang ini. Ini dia Niagara Mini. Lokasi wisata baru yang sukses gayat wisatawan. Kucuran air nan jernih jadi daya tariknya. Yang dilakukan pengunjung beragam, mulai sekedar menikmati pemandangan dan yang gak ketinggalan, selfie. Lokasinya di Desa Belawan, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Sejuknya suasana pegunungan membuat pengunjung betah berlama-lama sembari menunggu waktu berbuka puasa. Taunya dari teman, rencananya emang ke Kawah Hurung, terus ada pemandian air panas, ya taunya nemu ini air terjun ini, cantik banget, jadi mampir ke sini juga deh. Untuk nikmati segarnya Niagara Mini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp5.000.
Meski belum lama dibuka, setiap harinya tak kurang dari 50 pengunjung datang ke lokasi ini. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Menunggu waktu berbuka puasa, komunitas drone di Semarang adu balap terbang. Nah, ini salah satu kegiatan positif yang menantang setiap droner untuk adu tangkas menerbangkan drone mereka. Menunggu waktu berbuka sambil beradu balapan drone. Seperti yang dilakukan sekelompok droner 024 FPV di Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya menerbangkan drone, tapi mereka adu cepat, adu tangkas, dan visual apik yang dihasilkan dari masing-masing drone. Para pilot menggunakan mode first person view atau FPV agar balapan terasa lebih nyata. Dulu sih awalnya kan air modeling ya. Air modeling, terus kemudian itu modelnya, terus kemudian di dalamnya itu sekarang generasi yang sekarang ini sudah bergerak berbeda menjadi FPV, jadi first person view. Jadi kalau dulu kita mengendalikan remote-nya, sekarang kita di dalam pesawatnya. Beranggotakan sekitar 35 orang, agenda balap drone ini rutin setiap sore jelang buka puasa. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Seorang pegiat lingkungan berinovasi membuat plastik ramah lingkungan yang berbahan dasar singkong. Sesaat lagi hanya di NET Bali. Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Terima kasih Anda tetap menyaksikan NET Bali. 5 Juni kemarin diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, di Bali ada seorang pegiat lingkungan yang berinovasi membuat plastik ramah lingkungan yang berbahan dasar singkong. Ini bisa menjadi angin segar ya, mengingat Indonesia masih menjadi polutan plastik terbesar nomor 2 di dunia. Ini dia Kevin Kumala. Setelah 3 tahun berkutat dengan persoalan plastik, pria yang menetap di Bali ini akhirnya menemukan inovasi baru, plastik ramah lingkungan. Bahan plastik olahannya ini terbuat dari saripati singkong, sehingga bisa terurai dengan sempurna hanya dalam waktu 180 hari. Bahkan Kevin pastikan uraian plastik buatannya ini juga aman jika dikonsumsi. Saya ingin menunjukkan sebagaimana harmless-nya produk saya karena sudah melewati sertifikasi oral toxicity test, bahwa telah terbuktikan ini tidak akan memberikan any impact sewaktu dikonsumsi. Jadi kembali lagi, sewaktu saya melakukan demonstrasi dalam arti kata meminum plastik tersebut, itu bukan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat, mari minum plastik. Tapi justru ini adalah suatu message terhadap publik, kepada publik, bahwa plastik ini sangat ramah lingkungan sampai bisa diminum. Selain kantong plastik, Kevin juga memproduksi beberapa produk lain, mulai dari wadah makanan, sedotan, hingga gelas. Sektor kuliner memang menjadi target karena kemasan makanan menjadi pemakai plastik terbesar saat ini.
Kini ia sukses mengelola bisnis bioplastiknya ini di sejumlah kota di tanah air. Sayangnya, harga yang lebih mahal sekitar 20% dari plastik konvensional menyebabkan pelanggan bioplastik mayoritas masih berasal dari luar negeri, seperti Australia, Amerika, Singapura, dan Malaysia. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, kita ke mancanegara. Di Belgia, upaya peduli lingkungan terus digalakan. CJ Fabiola Lawalata merekam cara sistematis di Belgia untuk mengolah sampah. Negara 4 musim punya cara sistematis dalam menjaga lingkungan. Salah satunya untuk urusan mengolah sampah. Warga Belgia misalnya rutin memilah sampah berdasarkan jenisnya. Mulai dari sampah organik, kertas, plastik sampai kaca. Pemisahan sampah bukan saja hanya kertas, plastik, atau botol, bahkan botol pun dibagi menjadi 2 jenis, botol berwarna atau botol transparan. Di sini kita bisa lihat, botol yang berwarna kita masukkan ke yang transparan. Pemilahan sampah sudah membudaya di Belgia. Tak hanya di sekitar rumah tangga, tempat sampah berkategori juga tersebar di tempat-tempat umum. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id, dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali, dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, selamat beraktivitas, matur suksma. Om Santi 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 Om. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought my mama a crib.